posisi hukum nih melihat permasalahan yang sedang heboh nih di publik nih mengenai mega korupsi 271 triliun melibatkan suami artis. Dari abang sendiri melihatnya seperti apa nih dari kacamata praksi hukum? Iya, pertama tentu kita kaget ya dengan angka yang cukup fantastis ya, 271 triliun. Itu angka yang cukup besar dan mungkin bisa saya katakan dalam sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi di negara kita, mungkin ini angka yang paling besar ya yang ditemukan dengan kerugian sebesar 271 triliun. Hanya saja memang yang perlu kita luruskan adalah pertama, dalam proses ini kita tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya meskipun sudah ada tersangkanya, tetapi selama pengadilan belum memutuskan orang-orang itu bersalah, maka kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kerugian negara 271 triliun. Kalau yang saya baca dan lihat di media, bahwa sebenarnya 271 triliun ini bukanlah uang negara yang dibawa kabur atau dinikmati oleh para tersangka ini. Tetapi ada kegiatan ilegal yang terjadi di di salah satu daerah di sana, yang mana kegiatan ilegal itu adalah dalam bentuk penambangan ilegal. Nah, penambangan ilegal ini kan dalam konstruksi hukumnya kan jelas bahwa ini penambangan yang tidak sah. Sehingga apa? Sehingga akibat yang timbul dari penambangan ini adalah bisa berdampak pada kerusakan lingkungan, kerusakan ekonomi, kerusakan ekologi. Nah, tentu nanti di kemudian hari kerusakan-kerusakan ini kan akan menjadi beban negara untuk kemudian kembali diperbaiki. Nah, tentu ada biaya pemulihannya, ada biaya pengembalian ekonominya dan segala macam. Nah, setelah ahli melakukan perhitungan, ternyata angkanya kurang lebih sekitar 271 triliun. Jadi angka 271 triliun ini adalah angka yang nantinya akan negara keluarkan untuk membiayai perbaikan lingkungannya. Jadi bukan uang negara yang diambil oleh mereka, tetapi uang yang nantinya negara akan keluarkan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan. Akibat apa? Akibat penambangan ilegal tadi. Nah, itu sebenarnya yang sebenarnya seperti itu. Oke, Bang, kemarin kan sang istri juga menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah ini. Nah, gimana Bang posisi hukum istri seperti apa Bang? Apakah ini kan mereka bilang dia ikut menikmati terus bisa diduga terkena TPPU juga. Abang sendiri melihatnya gimana sebagai istri ini posisinya secara hukum? Jadi gini, saya tidak melihat istrinya, tetapi saya melihat posisi istrinya ya dalam kasus ini seperti apa. Kalau istri berperan aktif, ya kan, berperan aktif dalam kegiatan suami, yang manakala kita tahu misalkan istrinya mengetahui ya asal usul harta kekayaan suami, mengetahui secara pasti tentang apa pekerjaan suami, pendapatannya dari mana dan seterusnya, maka ketika terjadi tindak pidana korupsi dan kemudian istrinya ditarik-tarik dalam perkara tersebut, tinggal dibuktikan saja sejauh mana keaktifan istrinya di dalam perkara ini. Kalau misalkan dia tahu bahwa ini sumber kekayaan suami dari kejahatan misalkan, maka istri sudah pasti akan terlibat di dalam perkara itu. Hanya saja nanti peran istri sejauh mana, dia berbuat apa dan seterusnya, itu nanti tergantung pembuktian oleh yang memeriksa mereka. Misalkan dalam hal ini Kejaksaan Agung, nanti tinggal Kejaksaan Agung membuktikan apakah ada bukti keterlibatan istri dalam tindak pidana ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan juga tidak ada bukti terkait keterlibatan istri, misalkan istri tidak mengetahui tentang asal usul harta suami dan seterusnya, maka istri tidak bisa terlibat di dalam perkara itu. Tergantung nanti pembuktiannya saja. Bang, tapi kan dari 2015 Bang, apa memungkinkan dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suami Bang? Ya sebenarnya begini, kalau misalkan saya kan tadi mengatakan sepanjang istri tidak mengetahui maka dia seharusnya tidak terlibat. Tetapi kalau istri mengetahui maka dia harus terlibat. Nah, kalau bicara tentang jarak waktu dari 2015 sampai 2022 ya, kita mengasumsikan istri tidak tahu bahwa itu suami dapat uang dari mana, pekerjaannya apa dan seterusnya, maka kan kembali lagi
bahwa keterangan itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Karena di dalam pembuktian hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas mengatakan bahwa ada 5 alat bukti untuk menjerat orang. Dan cukup dari 5 itu 2 saja sudah bisa orang terjerat di dalam kasus hukum. Jadi pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga keterangan terdakwa, keempat bukti surat, dan 5 petunjuk. Jadi kalau hanya satu keterangan saksi yang mengatakan saya tidak pernah terlibat atau tidak pernah tahu tentang pekerjaan suami saya apa, dia dapat uang dari mana, itu kan hanya satu alat bukti. Masih ada 4 alat bukti yang lain yang bisa mungkin penegak hukum dalam hal ini kejaksaan mendalami, mencari dengan bukti-bukti yang lain itu. Sehingga kalau misalkan hanya berdasarkan dia tidak tahu misalkan suaminya dapat uang dari mana, kegiatannya apa, pekerjaannya apa, tapi ada alat-alat bukti lain yang mendukung diduga kuat misalkan keterlibatan orang ini, bisa tersangka. Bang, sebenarnya ini Bang Harfi kan kemarin ditetapkan juga resmi sebagai TPPU ini. Nah, apa Bang menurut Abang kenapa dia terkena di TPPU-nya? Ya, itu kan kembali lagi mungkin karena penyidik mendapatkan bukti baru terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu tersangka itu yang berinisial HM tadi kan. Nah, karena mungkin ada bukti yang didapatkan terkait dengan TPPU itu, maka kemudian penyidik menaikkan statusnya sebagai tersangka. Jadi sebenarnya penetapan tersangka ini kan lebih kepada pembuktian saja. Kalau misalkan sudah ada 2 alat bukti, ya saya kira orang bisa jadi tersangka sepanjang alat bukti itu didapatkan dalam proses penanganan perkara yang saat ini berjalan gitu. Berarti bukti-bukti yang lainnya selain mobil bakal ada lagi nih Bang dari kekayaan tersebut. Itu kan nanti kelihatan kan, penyidik kan terus melakukan pengembangan ya, mencari tahu aset-aset yang dibeli itu apakah didapatkan dari kejahatan ini atau seperti apa. Nanti kan semua akan terbuka. Ya kan, penyidik pasti akan menyampaikan ke publik karena ini sudah menjadi konsumsi publik, tentu publik juga berhak tahu dong tentang perkembangan kasus ini. Tapi kalau terkait dengan adanya aset-aset yang disita seperti mobil, kemudian ada rumah yang disita, ada uang yang disita, saya kira itu kan bagian dari pengembangan aja, pengembangan perkara yang sedang ditangani. Tetapi kalau misalkan pencucian uang itu kan harus terbukti. Misalkan ya, contoh di dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang. Di situ kan jelas sekali bahwa orang yang misalkan mengetahui untuk menempatkan hasil-hasil kejahatan itu ke tempat lain atau menyamarkan hasil-hasil kejahatan itu ke tempat lain, misalkan dengan contoh dia membuka usaha baru untuk menempatkan hasil kejahatan itu ke tempat usaha itu supaya asal usul harta kekayaannya bisa tersamarkan misalkan dengan usaha itu. Nah, itu kalau misalkan terbukti bahwa usaha-usaha itu adalah bagian dari hasil kejahatan tadi, maka tentu mereka akan bisa ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Nah, itu cara pandangnya begitu. Tapi itu suatu langkah tepat gak sih Bang, kejaksaan ini menyita aset dari Sandra Dewi ini Bang? Kalau menurut Abang ini langkah sudah tepat gak Bang? Oh iya, memang harus, sepanjang aset-aset yang disita itu berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada pelaku. Kalau misalkan aset-aset yang disita tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada pelaku, nanti pada akhirnya pengadilan akan mengembalikan aset-aset yang disita itu. Bang, sistemnya gimana Bang prosedurnya? Apakah disita semua aset yang masih ada atau dipilih-pilih atau seperti apa? Atau nanti disita semua terus ketika pengadilan putusan ini tidak masuk atau gimana Bang prosesnya? Itu kan kembali kepada pertimbangan daripada penyidik yang memeriksa atau menangani perkara itu. Kalau misalkan dianggapnya seluruh aset itu penting untuk disita, nanti pengadilan yang membuktikan, ya nggak masalah juga. Kan begitu. Jadi kan kembali ke penyidik, sejauh mana sih keperluan aset itu disita dalam penanganan perkara itu. Kalau misalkan perkara itu penyitaan aset itu dianggap penting dan itu diduga kuat terkait dengan kasus yang ditangani oleh penyidik atau misalkan Kejaksaan Agung, saya kira tidak ada masalah. Tidak harus dipilih-pilih aset yang mana yang harus disita, sepanjang bisa dibuktikan. Kan itu aja. Makanya saya katakan di awal bahwa meskipun sudah ada 16 tersangka, sudah ada yang aset-aset yang disita misalkan, tetap kita
harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Bang. Karena seperti itu. Bang, untuk ininya bang, apa namanya? Kita saat ini kan sudah ada beberapa ya aset yang disita. Itu perlu transparansi nggak? Apa emang adanya Karena kan masih kemungkinan banyak tuh, private bang, ada gitu, bang? pribadi belum juga. Kalau menurut Terus, abang? itu baru 2 tuh bang. Puas nggak bang melihat langkah Sama jaksa yang baru menyita sebagian? Iya, sama metodenya emang sebenarnya itu sistemnya seperti apa bang? Apa emang harus ada transparan? Apa emang dia harus tertutup gitu kalau untuk informasi seperti itu bang? Saya pikir kan setiap waktu kan kejaksaan kan selalu mengupdate ya, menyampaikan ke masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan penyidikan itu sudah terlaksana lagi, misalkan ada penyitaan aset ya kan dipublikasi, ada penyitaan uang dipublikasi, ada penyitaan barang-barang dipublikasi. Saya kira di era yang serba transparan seperti saat ini, saya yakin kok kejaksaan sudah sangat profesional ya dalam menangani perkara, sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dan Bang, memang harus dibuka begitu. hukuman yang pantas untuk pelaku TPPU itu seberat atau seperti apa bang? Ya Korupsi. sebenarnya kalau untuk sanksi pidananya kan sudah sangat jelas ya, ada di dalam Undang-Undang TPPU pasal 3 dan pasal 4 kan. Di situ ancamannya di atas 10 tahun penjara dan denda 20 miliar. Saya kira dengan ancaman penjara yang cukup tinggi dan denda yang cukup besar itu sebenarnya harusnya bisa menjadi alat untuk menjerahkan para pelaku. Tapi kita lihat sekarang kan ini sepertinya koruptor itu takut kalau dimiskinkan. Hanya saja memang perangkat kita atau alat kita untuk memiskinkan ini nggak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena undang-undang tentang perampasan aset itu belum disahkan. Makanya ini bagusnya jadi pintu masuk untuk mendorong pemerintah dan DPR agar mensahkan RUU perampasan aset. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, tinggal dihitung negara ruginya berapa, asetnya berapa, jumlahnya disita semua untuk menutupi kerugian negara. Kalau sekarang kan dipilih-pilih kelihatannya. Aset-aset yang terlibat kejahatan aja yang disita. Tapi kalau tidak terlibat dikembalikan. Nah, disitulah lemahnya sebenarnya hukum kita. Makanya memang perlu ada aturan baru atau undang-undang baru yang memang khusus mengatur itu. Tapi abang secara ini sependapat nggak kalau para koruptor ini dimiskinkan atau dihukum seumur hidup atau bahkan hukuman mati? Sependapat nggak? Apalagi dengan nominal kerugian yang di ini negara hampir ratusan triliun. Sependapat Gini, nggak? kalau hukuman mati saya tidak sepakat ya, karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia ya. Itu tentu bertentangan dengan HAM ya. Tetapi kalau misalkan hukumannya itu dimiskinkan, saya setuju. Karena memang cara yang paling tepat untuk membuat pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor itu jerah, itu dengan cara memiskinkan. Kalau masih berputar-putar seputar hukuman badan atau dia di penjara dan segala macam, saya kira tidak akan jerah mereka. Karena apa? Kita tahu bahwa hukuman penjara itu kan ada potongan-potongannya, ada remisi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang bisa saja dengan adanya remisi itu tidak akan jerah. Tetapi kalau dimiskinkan, orang pasti akan berpikir 2 kali untuk melakukan perbuatan itu, karena efeknya nanti adalah ke harta mereka atau ke kekayaan mereka. Karena target penegakan hukumnya adalah memiskinkan pelaku, bukan lagi menghukum pelaku dengan hukuman penjara, tapi memiskinkan pelaku. Nah, itu yang ditakuti oleh para koruptor. Sepanjang itu tidak atau belum terlaksana di negara kita, maka kita tidak boleh terlalu berharap besar bahwa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini berkurang. Kita kan sudah sering lihat OTT dan segala macam, tapi kan faktanya masih ada terus kan tindak pidana korupsi. Itu. Oke, sip. Mantap.